damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Senin tanggal 24 Januari tahun 2022 bersama dengan saya Vikaris Pendeta Linda Mende STH. Nah, saudara-saudaraku, apa kabar di hari ini? Tentunya harapan semua kita ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Oleh karena itu, di saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Dan karena itu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kehidupan kami sebagai manusia, kami sadar Tuhan, ada begitu banyak cara yang dapat menjatuhkan kami di hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami datang di hadirat ini sebelum mengawali akan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami ingin ada dalam satu persekutuan beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Bahkan juga ada kerinduan dari kami semua untuk menjadikan firman Tuhan sebagai landasan fondasi iman kami dalam kami akan menjalani akan tugas tanggung jawab aktivitas kami di sepanjang hari ini melalui firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, taruhkan hikmat kepada kami semua sehingga kami dapat mengerti, bahkan juga kami dapat memahami akan firman itu dan memberlakukan firman yang kami baca dan renungkan itu dalam kehidupan kami setiap harinya. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita membaca bagian bacaan yang terdapat dalam Perjanjian Baru dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-27. Sekali lagi kita akan membaca bagian bacaan yang terdapat dalam Perjanjian Baru dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-27. Dan beginilah firman Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Tema perenungan kita di saat ini yaitu ikut Yesus pikul salib. Nah, saudaraku, tentunya di kesempatan yang baru, di hari yang baru yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita di saat ini, kita harus panjatkan puji dan syukur kehadirat-Nya. Karena hanya berkat kasih dan kemurahan-Nya, sehingga Dia memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, sebagai manusia yang hidup di zaman di mana teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat maju, dari segi perkembangannya, maka tentunya kita tidak dapat menyembunyikan bahwa di masa ini segala sesuatu itu ada yang dinamakan dengan prasyarat yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum memulai atau melakukan sesuatu. Entah itu berbicara tentang pekerjaan, pendidikan, usaha, bisnis, pertanian, perdagangan, dan bidang-bidang lainnya. Tak terkecuali juga dalam konteks bergereja. Mengikut Yesus atau menjadi murid Yesus juga ada prasyarat atau ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Saudara-saudaraku, pasti di antara kita akan ada yang bertanya-tanya, kenapa harus ada yang dinamakan prasyarat atau kualifikasi-kualifikasi atau kriteria-kriteria tertentu untuk menjadi pengikut Yesus atau untuk menjadi murid Yesus. Bukankah kita semua adalah murid yang dikasihinya? Bagaimana cara kita untuk menyatakan diri sebagai murid Yesus atau pengikut Yesus? Nah, saudara-saudaraku, ingatkah kita dengan ungkapan firman Tuhan dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-22, berkata-katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari
dan mengikut aku. Nah saudara-saudaraku, inilah kualifikasi atau kriteria-kriteria yang harus dijalankan oleh setiap manusia yang mau menjadi murid Yesus atau yang mau menjadi pengikut Yesus. Dan bagi siapa yang tidak mampu menyangkal diri dan memikul salib, maka dia tidak layak menyebut dirinya sebagai murid Yesus Kristus atau sebagai pengikut Yesus Kristus. Maka benarlah yang ditulis Matius, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Itu terdapat dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-38. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mungkin juga seringkali kita melihat banyak orang Kristen yang menggunakan tanda salib ataupun kalung salib ataupun apa saja sebagai aksesoris untuk menunjukkan identitas kepercayaan apa yang kita anut. Tapi sebenarnya salib yang kita jadikan tanda dan aksesoris itu bukan sekadar demikian saja. Bukan hanya ingin memperlihatkan apa kepercayaan kita tanpa paham apa makna yang sebenarnya digambarkan dari salib itu sendiri. Salib menggambarkan penderitaan Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua orang-orang berdosa. Siapakah semua orang-orang berdosa itu? Ya kita semua umat manusia adalah orang-orang berdosa. Dan dari salib itu yang menggambarkan penderitaan berubah menjadi kasih karunia yang tidak ternilai. Sebab kasih itu adalah kasih agape. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang murni. Itulah kasih yang dinampakkan dalam salib Kristus. Penderitaan Yesus mendatangkan anugerah keselamatan bagi kita semua umat manusia. Nah saudara-saudaraku, dari makna salib ini memperlihatkan kepada kita bahwa benar menjadi orang percaya ataupun menjadi murid Yesus Kristus tidaklah gampang. Tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Sebab menjadi murid Yesus, kita harus memikul salib. Beban penderitaan yang digambarkan tadi menyatakan kepada kita bahwa orang Kristen harus menjalani hidup seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati. Kenapa demikian? Karena yang dimaksudkan hukuman mati di sini adalah mati terhadap nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita dituntut untuk tunduk pada nilai-nilai dalam kerajaan Allah. Apa yang orang-orang Kristen lakukan harus selaras dengan apa yang dikehendaki Allah, bukan berlawanan. Sebagaimana orang-orang yang dijatuhi hukuman mati pada masa itu, orang-orang Kristen juga harus rela kehilangan harta benda dan nama baiknya. Kenapa demikian? Ketika kita akan membaca ayat-ayat selanjutnya, kita akan melihat apa yang dimaksudkan mati atau kenapa disebutkan mati di sini. Itu berarti bahwa kita mati, kita siap mati secara fisik juga demi menjadi pengikut Tuhan. Maka dari itu saudara-saudaraku, ingatlah bahwa mengikut Yesus merupakan proses yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Bukan hanya sekedar komitmen yang dilakukan sekali saja. Namun harus dilakukan seumur hidup, setiap harinya. Dan menjadi murid Tuhan Yesus berarti harus melakukan ketiga hal ini. Menyangkal dirinya, artinya mengesampingkan identitas-identitas duniawi dan fokus pada identitas sebagai pengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selanjutnya memikul salib yang artinya bahwa mati terhadap ambisi-ambisi duniawi dan mengarahkan kehidupan kita pada keinginan Tuhan. Dalam kehidupan kita setiap harinya, kita mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan menjadi komitmen orang-orang yang mau mengikut Kristus. Dan saudara-saudaraku, walaupun secara duniawi mungkin kita akan mengalami kerugian-kerugian, tetapi para pengikut Kristus percaya bahwa dengan itu justru mereka akan menikmati hal yang lebih besar lagi di surga nanti. Bahkan jika dengan menjadi pengikut Kristus, mereka harus sampai kehilangan nyawa pun,
itu bukan merupakan kerugian bagi mereka. Kenapa demikian? Karena ada firman Tuhan dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-24 berkata, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Nah saudara-saudaraku, walaupun demikian, memikul salib itu berat. Namun juga pertumbuhan rohani adalah suatu proses. Kebanyakan orang Kristen tidak selalu bisa langsung berkorban besar. Seperti yang dikatakan, memikul salib itu berat. Dan harus ada proses demi proses yang akan kita lalui. Misalnya menjadi martir atau rela menyisihkan sebagian besar harta untuk pekerjaan Tuhan. Itu bukanlah suatu hal yang gampang. Karena kita manusia masih dikuasai oleh kedagingan. Dan oleh karena itu, tanpa melalui proses kita berkorban dari hal kecil terlebih dahulu dengan setia, maka kita tidak akan melihat pertumbuhan seperti apa yang ada di dalam diri kita. Namun ketika kita mampu berkorban melalui proses itu, berkorban melalui hal-hal kecil, maka kita dapat melihat pertumbuhan seperti di dalam diri banyak tokoh Alkitab. Salah satunya Petrus. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi setelah dipulihkan, dia akhirnya menjadi saksi Kristus yang sangat setia sampai akhir hidupnya. Nah saudara-saudaraku, langkah praktis apa yang dapat kita pelajari atau dapat kita lakukan melalui firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Kita bisa belajar untuk menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh melalui hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Membuang rasa malas dalam pelayanan, menyisihkan yang terbaik dan yang pertama bagi Tuhan. Bukan mempersembahkan yang sisa-sisa. Jadi ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan, mari kita sisihkan berkat dari kelebihan kita. Bukan dari sisa-sisa yang telah kita belanjakan untuk kebutuhan kehidupan kita. Atau belanja bulanan terlebih dahulu. Yang terlebih dahulu harus kita persiapkan, yaitu persembahan kita bagi Tuhan. Dan juga ada hal yang dapat kita lakukan. Hal kecil yang dapat kita lakukan namun bisa berdampak besar. Di mana kita berani untuk dicap sok suci. Ketika kita menolak ajakan teman, menolak ajakan orang-orang lain. Untuk menikmati hal-hal duniawi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ketika kita berani menolak itu, maka kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Karena kita mau memikul salib tersebut. Nah saudara-saudaraku, jika kita melakukannya dengan setia, maka semakin hari kita akan terdorong untuk memberikan persembahan yang terbaik dari hal-hal yang kecil tadinya menjadi hal-hal yang lebih besar bagi Tuhan. Segala sumber berkat kita, segala tuntunan tangan kasih kita, segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, semua itu kita respon dengan baik, dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan mampu memikul salib yang telah diberikan kepada kita. Terpujilah Kristus. Amin, firman Tuhan. Nah saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa, pemilik kehidupan dan penghidupan kami. Di saat ini kami bersyukur, berterima kasih karena berkat tuntunan tangan kasih Tuhan. Kami boleh ada dalam renungan harian keluarga di saat ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Kami diingatkan untuk kiranya sebagai para pengikut-pengikut Kristus berani bersikap menentukan pilihan kami. Untuk apa? Untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Kami mampu memikul salib Kristus dan menjadi teladan bagi banyak orang. Itulah yang menjadi peringatan kami melalui firman Tuhan di saat ini. Oleh karena itu Tuhan, dalam kami mengawali akan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami datang ke hadirat-Mu untuk meminta dan meminta tuntunan tangan kasih-Mu Tuhan. Sehingga lewat firman-Mu kami boleh dikuatkan, kami boleh dihiburkan, dan kami boleh mendapatkan motivasi dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami
dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan Yesus, seluruh kehidupan dan penghidupan bahkan kerja aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami hanya mempertaruhkan dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Nah, saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Dan jika video-video ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian, jangan lupa untuk di-like, komen, di-subscribe, bahkan di-share video ini. Sehingga semakin banyak orang-orang yang terberkati melalui firman Tuhan dan pertumbuhan iman kita semakin dilihat oleh Tuhan Allah bahwa kita hidup benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom, damai di hati.